Bahkan ada yang lebih aneh kayak bentuk Halloween pumpkin, kayak bentuk school bus. Tapi waktu itu di Australia tuh aku sempatnya awal kepikir mau bikin bath bomb kayak di Lush. Ini mengandung bahan-bahan natural yang membuat kulit itu secara otomatis moisturize. Jadi nggak usah pakai lotion lagi habis mandi, nggak apa-apa. Namanya Kiwami. Kiwami itu dagingnya daging Jepang. Wagyu dari Jepang. Nah, banyak di Jakarta sendiri ya, market orang Indonesia itu belum memahami sebetulnya A5 itu apa sih. Betul sih, benar. Kalau di Wagyu kan di restoran Western mungkin ada MB9, ada MB7. Ini gradingnya itu pakai A kalau di Jepang. A2, A3, A4, A5. Nah, dulu kita banyak pakai koki-koki dari Jepang ya. Terus saya punya 5. Terus saya punya 5. Sekarang saya cuma punya 1 dan di share. Hanya buat kontrol. Tapi selebihnya tetap koki Indonesia yang kita pakai. Sih. Ya, karena ya gimana pun orang kalau di training dengan baik ya hasilnya baik ya. Betul. Masuk aja, Semua cerita ada, ngobrol santai tanpa batas. internet handal bikin makin jelas. Open House by Net City. Koneksi puas temani cerita kita. Net City. Koneksi puas. Halo Sobat Net City, welcome back to Open House by Net City. Jeng. Halo Sobat Net City, kembali lagi sama aku Adlan. Kali ini aku ditemenin sama Aku Umi. Ya, kali ini kita berdua kedatangan tamu lagi nih, tamu-tamu spesial yang Betul banget. bisa share info menarik dan inspiratif bagi Iya. penonton di rumah ya. Apalagi yang butuh yang pengen cuan lah. Ya, bisa mungkin kisah bisnis Iya, suksesnya ya. betul. Dari tamu-tamu hari ini untuk Sobat Net City yang ada di rumah. Oke, langsung aja kali kita perkenalkan tamu-tamu hari ini. Ada Kak Meryl dari Dainty Drops dan ada Pak Regen dari Jinmei Dining. Mungkin boleh disapa satu-satu dulu ke kamera. Dari kamera dulu. Halo, perkenalkan diri dulu ya. Boleh. Oke. Halo Sobat Net City, namaku Meryl dan aku owner dan founder dari Dainty Drops, brand sabun handmade dan lip balm. Oke. Pak Regen boleh silakan. Ya, halo, perkenalkan saya Regan. Saya owner dari Jinmei Dining BSD. Resto baru sih, baru buka. Ya, kita kenalan lah hari ini. Oke Sobat Net City, kita ngobrol-ngobrol bareng Kak Meryl dulu kali ya. Oke Kak Meryl, Dainty Drops ini sebenarnya apa sih Kak? Apakah ada filosofi nama di balik Dainty Drops? Boleh Kak dijelasin? Namanya itu ya, nggak suggesting sabun Iya, ya. betul. Iya. Kenapa? Karena tadinya tuh aku juga sempat diskusi sama orang-orang terdekat aku, sama keluarga, sama sahabat. Sahabatku sih, soalnya kan aku kebetulan lulusan komunikasi dan kami tuh sangat disuruh sama dosen dulu kan proyeknya tuh tentang branding, bikin logo, betul. bikin brand mood, brand ya style gitu-gitu kan. Kita apply aja tuh yang kita pelajarin di kuliah, terus sama teman-teman kayak kita bikin kayak semacam discussion group. Terus kita mikir kalau misalnya lu suatu waktu ya mau ubah your products dari sabun kan jadinya lebih versatile, lu nggak usah ganti nama brand. Ada yang cetus kayak gitu. Jadi bikin namanya ambiguous tapi nggak ambiguous to the point tidak bisa diingat sama orang. Dan katanya kan juga dalam bahasa Inggris, nggak dalam bahasa yang dibikin-bikin alias made up word gitu kan. Papaku juga sempat suggest jangan dari kata yang foreign dan made up gitu Kak. Nanti susah diingat, susah dipronounce, susah ditulis. Jadi yaudah Dainty Drops tuh karena Dainty itu artinya lucu, kecil, drops tuh things, how gitu. It can be anything. Toh juga selain sabun, aku juga jual lip balm. Jadi tetap masuk kan. Masih tetap masuk, betul. Nggak fokus ke sabunnya doang ya. Dainty Drops bisa refer ke sabun, bisa ke lip balm, dan juga it rhymes Dainty Drops gitu. Iya, betul. Iya, benar-benar berima. Oke. Kalau awal mulanya Kak, ini emang dari project kuliah atau setelah kuliah baru mau dimulai lagi? Inspirasi dari kuliah. Waktu itu aku kuliah di Australia. Dan waktu di Australia itu aku kan nemu brand Lush. Kalau kakak tahu ya, Lush itu kayak semacam beauty product yang
kayak body shop, tapi body shop itu kan angle-nya lebih ke natural. Sedangkan kalau Lush itu lebih kayak lucu, estetik, warna-warni, dan bentuknya tuh lucu-lucu kayak begini gitu. I Bahkan see. ada yang lebih aneh kayak bentuk Halloween pumpkin, kayak bentuk school bus. Tapi waktu itu di Australia tuh aku sempatnya awal kepikir mau bikin bath bomb kayak di Lush. Oke. Tapi waktu ke Indo ternyata direalisasikan bikin bath bomb susah karena iklimnya beda sama Australia. Iya. Di sini lebih lembab, jadi lebih crumbly, itu susah dijual. Takutnya customer komplain terus, jadi aku Bener, pikir bener. let's just make something mirip sama bath bomb tapi bukan bath bomb dan bisa dipakai di semua jenis kamar mandi kan, nggak semua Iya, punya betul, bathtub. Betul. Gitu kan. Jadi aku pakai ya udah deh, gimana kalau kita ganti ke bar soap kayak Oh, I begini, see. dan aku Oke. mulai les pakai gaji pertamaku pas masih kerja korporat, pakai uangnya buat les buat bikin sabun, beli peralatannya, dan sambil kerja kantoran Sabtu Minggunya ya itu aku praktis di rumah Oke. deh. Jadi setelah kuliah baru direalisasikan. Berarti Oke. tujuannya emang dibikin bentuknya yang lucu-lucu, Kak. Iya gitu. Dan kebetulan aku selama pandemi itu kena penyakit autoimun dan menjadi gak bisa konsumsi makanan sembarangan pada waktu aku lagi sakit-sakitnya. Terus aku kangen banget makan kue karena itu pantangan aku. Tantangan Karena banget gak bisa ya, iya, dimakan, iya. kenapa gak kita buat jadi bentuk lain Iya. gitu. Oke, berarti awal mula kepikiran pengen bentuk makanan dari situ, Kak? Iya, tadinya tuh cuman bar soap biasa I see, yang oke. motifnya agak random kayak batik gitu. Jadi bikin makanan ya karena itu craving aku yang gak tersalurkan. Oh. Ternyata nggak bisa Oke. dimakan ya, Iya. nggak bisa makan. Oke. Terus kalau untuk kandungannya sendiri, Kak, apakah ada untuk orang yang kulit sensitif Sensitif. gitu-gitu, apakah Eh, possible gitu? Possible. Oke. Jujur sebenarnya in general sebenarnya sabun handmade itu bisa banget untuk orang yang kulitnya sensitif. Dan ini mengandung bahan-bahan natural yang membuat kulit itu secara otomatis moisturize. Jadi nggak usah pakai lotion lagi oke. habis mandi nggak apa-apa. Berarti Oke, tetap oke. lembab ya. Tetap lembab. Jadi beberapa customer aku kebetulan juga punya eksim juga merasa terbantu walaupun aku nggak bilang nih specifically untuk kondisi dermatologi yang tertentu Tertentu, gitu. benar. Tapi kalau ada yang enjoy benefit ada yang secara dermatologis ya that's great. Tapi Ya, ya, bukan betul, itu betul. purpose aku I sebenarnya, see. ini buat art aja tadinya. betul, Gitu. Oke. Tapi yang contoh makanan ini Kak, yang cupcake. Iya. Yang cupcake ini beneran dari atas strawberry-nya sampai bawahnya itu beneran bisa Sabun. abus Ya, gitu deh. dari Sabun. Oh. Aku pakai bantuan cetakan silikon buat kue. Iya. Dan juga pakai teknik ini kayak piping bag kayak Iya. Ah, bikin iya, cupcake berarti bikin gitu. cupcake beneran Senang ya. kayak bikin cupcake ya, dibentuk. Kayak Iya. baking. Iya, bener-bener. Prinsipnya mirip baking, tapi Oke. it's soap gitu. Oke. Baunya kue juga. Iya, wanginya. Penasaran ya? Betul Pak. Emang wanginya sengaja aku bikin Coba. wanginya kayak wangi Boleh. benda aslinya. Sebenarnya tapi maaf ya karena kan udah lama di display. Oh, Jadi iya. agak pudar dikit karena udah sering ku bawa bazar Ah, iya. nih. Kebetulan aku lagi bazar juga Lagi di mana Kak nih, Kak, sekarang, bazar? lagi di Grand Lucu Indonesia. Oh, di Grand Indonesia. Oke. Dan sebagian displaynya lagi di sana. Ini Oh, display aku yang oke, lain. yang lain, nggak Heeh. masalah. Gitu. Orang ngeliatnya ngiler ya. Iya, kelihatan dari jauh tuh kayak makanan Jujur ya. ada yang sempat gigit Kak. Waduh. Kayaknya anak kecil deh. Jadi Nggak gigitannya paham. kecil gitu. Pasti ada bocil nih gigit pas Iya. lagi Iya, bazar. iya, Lagi Diambil rame. terus pisang. Betul. Pak Regan juga tadi kita ngobrol-ngobrol sebelum mulai juga katanya suka ngoleksi sabun ya. Iya. Ya aduh, koleksi sabun batang. Sabun batang. Sabun batang kalau kemana-mana saya suka. Paling suka saya pakai sabun batang dari Australia. Karena saya kebetulan kuliah di Australia. Oh, Sama nih. Saya tahu brandnya. Saya lupa brandnya. Saya baru tahu brandnya itu pas di S Hardware ada dijual di kasir. Oh, oke. Itu, Iya, itu iya. bagus. Itu bagus. Terus akhirnya ngoleksi lah tuh sabun batang. Ya jadi juga kita baru tahu kalau dulu kan kalau laki itu kalau sabun itu simpel ya. Iya, benar-benar. Kalau bisa dari kepala sampai badan muka Sama. satu, Satu. Produk aja. Iya lagi. Panter ya life boy lah ya. Bener. Nah, cuman kan ternyata di kulit itu jadi kering. Iya, benar. Karena beda Ya. kandungan. Jadi banyak bagus tuh sabun-sabun yang natural. Nah, Iya, I betul. see. Setuju. Nah mungkin Pak Regan bisa nih Pak cobain dari Dainty Iya. Drops nih. Mau Sabun coba koleksinya ya. ada yang di Kampon nggak? Bisa bikin, custom, Pak. Kak. Bisa custom. Bisa. Oh, bisa custom. Bisa. Kalau custom gitu ada minimal order gitu nggak sih Kak, kalau di Dainty Sebenarnya Drops? ada, Oke. palingnya minimal 10 karena 10, kan oh. cetakannya juga generate Langsung beberapa yang ya. besar lah ya. Gitu. Oke, terus aku lihat kayak di Instagramnya
suka bikin workshop gitu Kak? Iya betul. Itu boleh dikasih tahu nggak Kak, workshop itu seputar apa atau ngajarin mereka bikin sabun ini Kak atau gimana? Boleh. Kebetulan aku baru aja dari Alam Sutra banget nih minggu lalu. Aku habis ngajarin bikin lip balm di Flavor Bliss kemarin. Dan yang aku ajarin tuh nanti tentunya metodenya, resepnya, tips and tricks, dan nanti aku juga bekalin peserta dengan modul resepnya, bisa mereka bawa pulang dengan sertifikatnya juga. Jadi kalian ada kenang-kenangan habis workshop dan juga nanti bisa bawa pulang karya kalian masing-masing. Berarti total ada berapa ini Kak bentuk jenisnya? Oh, sekarang ini emang yang lagi di display ini ada berapa tuh? 4, sekitar 9, 10 lah, hampir 9-10 varian sabun. Kue tradisional ya? Iya, ada kue tradisional, ada Putu Ayu, ada Tapi Surabaya. Terus yang paling favorite itu yang si cupcake tadi yang kakak ambil, sama roti juga. Tapi rotinya lagi nggak kubawa sih, yang ada di GI dia. Kita bisa cek ke Instagram bisa Denti cek Drops di Instagramnya, di katalog aku lengkap semua foto-fotonya, dan juga ada lip balm 2 varian. Lip balmnya super moisturizing juga. Oke. Kalau workshop sendiri Kak, itu biasanya yang ikut dari kalangan Gen Z Kak atau ada anak kecil juga yang ikutan? Sekarang tadinya ya tahun lalu market aku Gen Z. Terus tiba-tiba tahun ini banyak ibu-ibu yang bawa anaknya. Jadi mom and kid gitu. Karena aku nggak bisa ngajar anak-anak tanpa supervisi ya. Jadi harus diawasi sama orang tua kan. Jadi biasanya ibunya daftar, nanti anaknya yang ngerjain gitu. Ngawasin aja ya orang tuanya. Oke. Nah, aku penasaran nih kalau sabun yang pernah dibuat sama Kak Meryl ini paling besar biasanya bentuk apa? Ada sih dulu bentuk pisang ijo. Pisang ijo, Kan aku orang Bugis, terus kayak di challenge sama papaku buat bikin sabun tradisional sesuai suku sendiri. Oh ya sudah, oke, sabun pisang ijo gitu. Sempat viral di TikTok juga. Karena yang viral itu es pisangnya langsung kan, yang pakai cocol ya. Sama mangkok-mangkoknya juga. Iya. Enggak juga, aku masukin mangkok waktu itu bikinnya. Oke, ntar kita cek kali ya bikinnya. Penasaran. Oke, nah sebenarnya selain bentuk-bentuknya unik dari Denti Drops sendiri, ada nggak sih nilai jual atau nilai unik selain bentuknya? Selain bentuknya juga dia affordable dengan bentuk seperti ini ya. Betul. Dan juga accessible dan open untuk semuanya, anak-anak, laki perempuan, ya orang tua pun juga enjoy. Jadi ini tuh nggak barang eksklusif. Jadi USP-nya itu, unique selling point-nya itu ya it's accessible buat semua orang dan affordable juga. Gitu. Tapi misalnya Kak, ada orang customize order, kira-kira ada yang susah, unik atau nyeleneh gitu nggak sih Kak? Pernah nggak nerima order? Kalau unik nyeleneh kayaknya lebih ke ini nih. Waktu itu ada bakery, kebetulan temen aku yang punya bakerynya, dia ngajak aku collab item. Dia bikin dessert versionnya, aku bikin versi sabunnya. Jadi kita ngetuin gitu. Jadi satu packaging itu ada 2 hal, dan sebelahnya dessert dia, sebelahnya sabun aku. Itu tuh buat Valentine's project. Atau salah makan. Kayak ada warning cardnya di dalam, yang mana sabun gitu. Oke. Gitu. Untungnya salah. Kamu mau request sabun apa? Gitu. Apa ya? Brainstorming. Buah-buah gitu berarti semangka ya tadi? Iya, semangka. Nanas nih, temen saya suka banget Nah, nanas. betul. Coffee udah pernah bikin. Coffee cup gitu atau beans ya? Coffee bar soap aja, bar tapi soap, aku infuse pakai real coffee. Terus scrubnya juga pakai biji kopi asli. Buat cowok tuh Pak, pada seneng sabun kopi. Nanti aku rilis lagi deh. Boleh ya. Kita pantengin sosial medianya. Sekarang juga lagi bagus, saya lagi pakai sekarang. Saya suka ganti-ganti flavornya biar nggak bosan. Sekarang lagi pakai yang salt water. Itu juga bagus. Nanti aku research lagi deh. Langsung ide nih, langsung nge-brainstorming. Buat tambahan ya. Katanya buat kayak bagus buat jerawat unggun, kulit gitu. Aku pernah dengar juga. Itu brand mana Pak kalau yang salt water? Ini yang sebenarnya nggak apa-apa. Kan itu tugas editor aja. Apa ya yang dari Bali itu Dr. Soap ya. I see. Canggu ya. Emang khusus berarti buat kesehatan juga ya. Oke, nah kalau misalnya boleh di-spillin lagi deh Kak, sosial media Denti Drops kalau emang yang pengen kepoin workshop, jadwal workshop atau mau order itu bisa lewat mana aja Kak? Boleh. Semua media sosial aku handle-nya itu @_Denti Drops.
digabung nanti editor mohon kasih subtitle gitu Iya. ya. Nah, PR nih. Sama aku dapat Dong. info ya dari timku katanya Dainty Drops sudah ada copyright-nya ya. Iya udah ada Boleh hakinya. Oke. Jadi harus digabung. Iya harus digabung. Nah, tuh heeh. editor tolong ya Jangan diperhatikan. salah ya. Dainty Drops gitu ya. Digabung. Oke. Gitu. Nah, untuk selama kakak udah berapa lama ada untuk Dainty Drops ini? Dari tahun 2020 nih udah Oke. tahun ke-6. Tahun ke-6 sama Mm-mm. tahun ke-6 nih pencapaian yang menurut Kak Meryl paling membanggakan diri Kak Meryl tuh paling seneng apa ya? Macem-macem sih. Oke. Kalau ada masa-masanya juga ya. Boleh, Waktu boleh. pandemi itu ada masa-masa di mana aku sering Iya, diundang ke TV karena Oke. sempat viral kan TikTok sabun Yang pisang itu. pisang hijau. Oh, Terus iya. ada ada redaksi dan editor in chief yang nge-kontak Oh, aku buat oke. tampil live TV dan itu aku shock karena aku nggak biasa ini loh live itu Live, kan iya, beda iya. sama podcast Betul, betul, ya. betul, Ya, betul, live betul, kan betul. harus ngomongnya ke kamera, Kamera, terus betul. dan nggak boleh ya ada nervousnya Iya, iya, gitu iya, benar. kan terus udah dibilangin ntar kita bantu kok tetap aja Tetap ya aja, serem bener, ya iya. gitu kan terus harus live demo di depannya harus bikin sabun Iya, live iya. gitu aku juga sempat deg-degan itu Iya. terus pas lihat hasil akhirnya oke not bad gitu kan Iya, iya. terus senang banget karena teman-teman aku yang luar negeri juga pada nontonin karena kan disayangin di YouTube-nya ya terus udah gitu setelah masa podcast tuh usai aku jadi lebih sering ini fokus bazar ada ke tempat-tempat yang rame-rame juga terus juga brand aku diingat sama orang karena lucu dan Iya. lip Lucu balmnya sih. moisturizing dan bagus buat ini hampers and gift Iya, ada yang pernah bener-bener juga gift box sih bener-bener. Heeh. Oh dan project yang mengesankan itu juga aku pernah bikinin hampers bukan souvenir wedding pernikahan temanku sendiri gitu Spesial ya itu ya. Iya. Teman sendiri. teman bener-bener. sendiri teman masa kuliah dan udah gitu aku juga pernah bikinin project sama brand-brand macam-macam brand-brand gede brand UMKM brand kayak F&B Oke. gitu itu sih yang jadi kalau dibilang apa yang paling berkesan nggak tahu apa yang paling ya buat Iya. aku Karena semuanya semuanya berkesan mengesankan, selama perjalanan gitu. itu ya, Betul. benar-benar. Oke, tadi kan Kak Meryl sempat bilang collab sama beberapa brand. Berarti apakah ada bentuk lain selain makanan yang emang diproduksi sesuai request dari brand tersebut? Iya sesuai request aja waktu itu sempat ada brand alkohol Oh, waktu oke. itu nge-launching bir rasa jeruk terus mereka request sabun yang nuansa jeruk wangi jeruk dan warnanya estetik jeruk gitu terus Oh, pakai oke. logonya mereka di atasnya terus itu ternyata buat launching brand mereka mereka. gitu Oh, oke. dan waktu itu pernah juga ada brand temanku sendiri pembaca tarot terus bikinnya semuanya serba galaktik Iya, iya, gitu iya, bener-bener, estetik gitu Oh, oke. Heeh. Berarti Net City juga bisa request Bisa. kalian ya. Bisa Oh, Bu dong. N-nya ya. Iya bisa banget Nah, bisa juga sama kayak Pak Regan nih. Iya. Dari Ginme Dining bisa juga nih request kayak tadi collab brand yang sama Iya. temennya biar Betul, sabun dibuat bentuk identical soda, ya. Apa ya? Daging tuh. iya waduh betul daging bisa. Oke, Pak Regan ya. Banyak. Kalau kita mau tahu nih, Ginme Dining ini konsepnya apa sih Pak yang dibawa? Nih, saya restoran ada beberapa. Oh, oke. Bahkan sih mostly di Jakarta. Oke. Ya, tapi saya kebetulan tinggal di Alam Sutra. Di Serpong. iya. Jadi kita sebenarnya problem solving. Jadi kita kalau mau makan satu restoran Jepang yang bagus, yang high end, yang tenang, harus ke Jakarta kan? Di Serpong, di Bestek kita Benar, nggak benar. menemukan. Belum. Ya kan belum Masih minim menemukan lah, ya. benar-benar. Ya itulah kita dengan kegelisahan teman-teman kita juga di Serpong ini ya makanya kita bikin lah kita buat. Nah, Oke. kenapa kita buat teppanyaki Teppanyaki. gitu? Nah, sebenarnya teppanyaki itu kan kita satu karena di BSD juga jarang. Betul. Iya. Kedua, teppanyaki ini ya kayak misalnya kita nanya nih host-host kita makan daging sebulan berapa kali? Ya paling sekali ya. kalau Waduh, daging. nunggu kurban. Nunggu yang gratisan. Kalau makan ikan sering. Kan sering-sering banget. Iya. sering aku mak balik loh Hmm. aku ayam Bener, yang sering Ya justru kalau kalau dari data ya orang itu lebih sering makan daging daripada seafood. Ya makanya kita oke. lebih fokus ke daging-daging. Ada juga Daging-dagingnya. ya benar-benar. seafood ada juga sih gitu loh. Cuman ya kita lebih fokus ke daging. Oke.
Ya, dan kenapa memang teppanyaki ya? Karena teppanyaki itu kan sebetulnya experience yang kita hadirkan, karena kalau bicara makanan itu ya bukan ngomong enak gak enak ya, Betul, betul. tapi cocok gak cocok. Betul. Kan ada aja kita bilang oh makanan ini nggak enak nih, tapi teman kita bilang enak. Benar. Ya, kita nggak bisa argue gitu ya, kita cocok gak cocok aja. Iya benar. Kemarin juga kita udah sempet nyoba makan di Iya, sana ya. Udah, kita udah nyoba makan. Gimana? Aku Gimana, Vivi? cobain teppanyaki sih landsetnya. Ya apa? Terus Gimana? disediain itu wagyu beef marble five. Enak. Enak banget. Apa lo? Makanan enak apa lo dia? Salmon. Sama salmonnya. Sama mana juga ada pasta cumi Iya, hitamnya sama ya. pasta pakai tinta cumi, terus ada salmonnya juga. Iya dong, soalnya. Oke. Nah, Iya. selain menu yang tadi udah disebutin nama Umi nih, Pak, ada nggak sih menu signature lain? Ada. Jadi Coba itu boleh kita dikasih tuh tahu. ada namanya menunya kiwami. Iya. Kiwami itu dagingnya daging Jepang. Wagyu dari Jepang. Nah, banyak di Jakarta sendiri ya, market orang Indonesia itu belum memahami sebetulnya A5 itu apa sih. Betul sih, iya. benar. Kalau di Wagyu kan di restoran Western mungkin ada MB9, ada Ya, MB7. Nah, ini gradingnya itu pakai A kalau di Jepang. A2, A3, A4, A5. Nah, A5 kita itu beda dengan restoran-restoran lain itu kita ubah seasonal. Jadi mungkin yang sekarang kita jual itu dagingnya dari Kagoshima, Oke. nextnya mungkin dari Hokkaido, ada juga nanti kita sometimes Kobe, sometimes Omigyu juga terkenal di Jepang. Jadi kita diputar aja sesuai seasonalnya gitu. Tiap daerah itu punya rasa daging yang beda-beda. Beda-beda. Betul. Oke. Beda-beda karena kayak Hokkaido dia itu sapinya di sepanjang tahun dingin, salju. Oh, Jadi beda ternakannya, rasa kualitas dagingnya. Jadi sapinya kan dikasih minum bir, dipijet, Iya, enak jadi sapi. benar di treatment dulu. Baru dipotong. Dikasih Iya. treatment. Biar Dikasih dia enak nggak dulu. tegang, lembas dagingnya Ya, enak gitu. betul. Benar. Oke. Sepengalaman Pak Regan, sorry. Daging paling enak dari mana, Pak? Sepanjang 20 tahun saya makan daging Iya, ya, iya. beda-beda. Iya, betul. Memang nomor 1 daging Jepang, Iya. Oke. kedua daging dari Eropa, Swiss, itu enak juga. Ketiga dari Australia, keempat Amerika, baru yang lain-lain. Oke. Dari Jepang ya tetap nomor 1. Ya, tapi sekarang peternakan maju kok. Peternakan itu ada juga di Indonesia itu udah ada yang berternak wagyu di Lampung. Oh, Ya di ya pergunungan gitu. Iya. Udah mulai ada. Nah, kebetulan juga di Australia sendiri juga udah banyak breednya itu induknya dari Jepang. Berarti pelihara di Indonesia. Pelihara di Australia. Oh, di Australia. Yang di Indonesia juga ada itu breed dari Australia. di Lampung itu ya. Ya, Pak? ya. Oke. Jadi udah maju ya. Korea juga peternakannya sangat maju. Oke. Maju banget. Jadi udah mulai, karena sapi itu kurang sebetulnya. Demand-nya tinggi. Oke. Nah, kalau di Jinmei sendiri nih, Pak. Kan gambaran orang kalau denger teppanyaki itu ada live show cookingnya ya sama chefnya. Itu di Jinmei sendiri ada nggak sih, Pak? Ya sedikit ya, tipis-tipis. Jadi Tipis-tipis. teppanyaki ada 2 style ya. Iya. Oke, nah, boleh dijelasin. Kita ada style yang lebih fine. Itu biasa orang itu datang ke restoran itu pengen ngobrol, Iya. pengen pacaran. Dia nggak mau ngeliatin koki yang show gitu. Oh, iya. Ngobrolin bisnis ya, Iya, bisnis betul, ya. betul. Bisnis mereka mau ya nikmatin momen-momen kebersamaan mereka gitu dengan partner bisnisnya, dengan pasangannya, dengan keluarganya, Keluarga. gitu nggak mau diganggu. Kan ada kalau yang nomor 2 itu adalah American style, ya, seperti Benihana kalau kita tahu di iya, Indonesia, ya itu dia banyak show karena memang orang ke sana pengen fun, Entertain Iya, ya. benar-benar. mau entertainnya. Ya, betul. Biasa kebanyakan ya sama family, itu makan yang nomor 1. Family, bukan market business. Kalau kita cari market I business, see. ya orang-orang yang mau ngedate. Kedua lebih intimate, kita bikinnya lebih intimate. Iya, betul. Benar-benar sih. Kadang juga kan ada yang restoran yang over service ya. Kita
dijelaskan, ini jelaskan panjang lebar. Makanannya kalau ada 9 jelaskan semua ya. Gak ada waktu ngobrol sama pasangannya, tamunya, dengerin waiternya aja ngomong begitu. Jadi ya kita service kita coba jaga cukup, ya kita cukup supaya suasananya lebih intimate. Dan attractionnya kita kadang offer ke tamu, mau nggak kalau lagi mau ambil video nggak? Ambil video kita bisa. Bisa request. Bikin flaming pakai api, gitu kan ada yang mau juga. Iya, kemarin aku juga lihat ada apa namanya? Ada api-api. Iya. Ada api-apinya. Itu pas lagi makan, ya lagi masak steaknya. Ya, kalau kita lihat yang di cruise yang di mana kan ada yang lempar telur, yang lempar Iya, bayam, betul. itu kan pecahin. emang fun kan. Fun, betul. Ada 2 tipe. Biasa. Oke. Tadi kan berarti Jinmei ini menawarkan intimate ya. Iya. Ya kita intimate. Berarti apakah harus reservasi dulu untuk makan di Jinmei ataukah bisa walk in langsung datang gitu? Bisa walk in, cuma Oke. baiknya sih reservasi dulu karena makanan-makanannya itu harus di prepare ya. Oke. Jadi biar lebih, satu waktu penyajiannya lebih cepat. Kedua juga ya kalau udah mau ngedate atau ngomongin bisnis kan jangan sampai full tiba-tiba di restoran kan disuruh tunggu kan. Yang menghindari seperti itu lebih baik reservasi dulu. Oke. Reservasinya bisa lewat mana nih Pak Regar? Reservasi bisa langsung ke IG kita. Oke. Di Linktree ada WhatsApp ya. Iya, Langsung boleh ke WhatsApp. restoran. Oke. Oke, bisa Restoran. cek Instagramnya ada di Jinmei. Ya, Dining. 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 Nanti mungkin di bio-nya ada kontaknya, bisa langsung diklik di situ terus langsung terhubung. Ya itu sama belum WhatsApp. copyright tuh. Jadi bebas nih. Bebas. Oke, kemarin juga kan kita sempet nyoba beberapa minuman juga nih selain makanan. Berarti di Jinmei ini tersedia untuk minuman alkohol juga ya Pak? Boleh Ya biasa kalau ya makan kan minum sake kan Iya, itu betul. bagian dari tradisi ya orang Iya. Jepang ya. Cuman ya kita ada bir juga, ada non alkohol juga ada jus, ada koktail juga. Kita koktail kita juga lucu-lucu. Cuman nyobain apa? Kemarin apa Jen? Kemarin yuzu cocktail. Iya, yuzu. Oh ya itu yang orange ya. Iya. Ya, itu pakai tequila. Ada juga ini jadi koktail yang dibuat dari salad, dari Caesar salad. Jadi seperti kejunya, anchoviesnya, sayurnya itu semua diinfuse ke dalam alkoholnya baru dibikin koktail. Oke. Ayo Jen balik lagi Jen. Ayo balik lagi, Jen. travel oilnya. Balik. Ayo balik lagi. Langsung kali habis podcast ini. Oke. Di situ ya. Iya, ayo Datangnya siang ya kemarin ya. Kemarin Siang sih iya, makanya siang. kan mau lanjut kerja kan. Iya. betul. Sore-sore makanya. Oke, nah untuk lokasi sendiri ada di mana Pak? Kita ada BSD-nya? di BSD di Business Love 7 nomor 3 sampai 5. Oke, ada di Business Love Foresta ya. BSD. Oke. Untuk jam bukanya Dari jam berapa? Operational hour jam 11 udah buka 11. sampai jam 3 istirahat 2 jam. Jam 15 sampai jam 22. Oke. Biasanya di Jinmei itu selain orang buat makan dan buat meeting gitu ada yang pernah pakai untuk Acara. Event ya. Ya, event gitu. Next mungkin kita pengen arahnya ke sana. Cuma sekarang sih udah reservasi sih belum ada. Oke. Ya, tapi tempatnya cocok sih Iya, untuk cocok buat sih corporate, buat- acara corporate Betul. Iya, iya. gitu ya. Ambience-nya emang nyaman ya Iya, gitu ya. nyaman. Terus ada ruangan VIP juga ya. Iya, Pak? ada ruangan VIP. Ya, kita ada semi private juga, ada tirai gitu ya. Iya, Ya, betul. Ya. Biasa rata-rata kalau di Jepang itu setelah makan mereka mau ngobrol sambil minum, mau ngobrol ditutup tirainya. I see. Ya ditutup, lebih private. Iya, Lebih private ya. Lebih private. Betul. Terus juga fasilitas di sana juga termasuk yang lengkap banget ya. Apalagi untuk bagian toiletnya apalagi. Iya. Kemarin kita dapat apa? Mi, coba dilain Mi. Kemarin Dapat handuk iya, gitu-gitu ada. pakai disediain Iya. semua sama si Jinmei-nya ya. Jadi Iya. bener-bener full package lah kalau makan Itu harus di standar, Jinmei. itu standar Oke, service. standar. Itu standar service. Jadi harus sabunnya juga harus yang bagus ya. Satu sabun, aku pun ada sabun. Sabunnya juga Iya, benar. sabun ini juga harus sangat itu sabun yang kualitasnya sangat bagus ya. Oke, betul. Itu sabun yang kita pakai di Shangri-La, yang dipakai di Shangri-La. Itu di hotel. Kemudian ya standar lah itu ada cotton bud dan Ada cotton lain-lain. bud, Ya, kadang ada- tuh
orang tuh mau ini ya lipstick ya. Iya, Lipstick kan tancap, perempuan tancap. tacap kan lipstick dilap pakai Iya. ada kapas wajah Ada dan kapas, ada list. ya Apa kok mau nyebut? smart mouse ya. Oh, ya, Mouthwash, ya, Mouthwash. Ya kadang itu tuh multifungsi. Jadi Iya, kalau benar. buat perempuan biasa itu kalau misalnya habis makan kan pengennya mulutnya bersih kan. Bersih Maka mau lagi. lanjut ngapain kan nggak tahu Betul, ya. Iya. betul. Gitu. Kalau buat laki-laki biasa bapak-bapaknya itu habis minum supaya nggak ketahuan sama istrinya. Biar pakai dulu mouthwash dulu biar aman gitu. Iya, Pulang rumah betul, nggak ada betul, bau-bau betul. Biar fresh whisky. mulutnya ya. Fresh. Gak kecium alkoholnya. Oh itu tips ya juga mungkin ya. Iya, tips. Sobat Net City. Ya, kalau handuk sih ya kan ada yang nggak mau pakai tisu ya. Iya. Ya, begitu. Ya, jadi bisa pakai handuk. Lengkap Oke. banget sih. Oke, nah kalau di Jinmei sendiri ada nggak sih cara menjaga kualitas rasa dan bahan dari masakan di Jinmei itu biar tetap stabil lah, biar Konsisten ya. konsisten Ya. biar Jadi kalau customer di puas. restoran itu, ini banyak juga dilakukan, tapi banyak juga nggak dilakukan di Indonesia ya. Oke. Ini saya share tips. Jadi restoran itu sebetulnya paling penting itu konsistensinya. Oke. Baik dari makanan, pelayanan, restoran, AC, lighting, Betul. semuanya. Jadi banyak alat-alat yang sekarang zaman modern kita udah bisa pakai. Contoh kalau mau style music itu kita pakai decibel meter untuk ukur supaya nggak kekencangan. Iya. Supaya Iya, benar, supaya benar. nggak terlalu kecil suaranya. Terus kalau suhu juga harus ada ini indikator suhunya. Kita set misalnya paling nyaman itu 23. Ya orang rata-rata 23 24. Ya. Berarti Kalau emang udah ya, dipersiapkan banget Makanan ya. juga sebetulnya banyak yang belum tahu. Misalnya makanan itu rata-rata kan kalau daging ya sama lah daging ya. Bisa dibeli. Yang bikin beda itu kan di teppanyaki sausnya. Iya. Nah, sausnya itu kan kalau ya kita belajar kimia itu kan ada gula, ada natrium, ada garam. Nah, itu tuh ada Brix meter. Jadi setelah bikin saus itu di drop aja di alatnya, nanti bisa Ukurannya diukur. sendiri, ya. Itu manis. Kadang kita cicip kan manis gimana manis? Dia lebih suka manis, dia bilang nggak manis. Nggak suka manis bilang betul. manis. betul. Nah itu ada. Jadi supaya itu tidak berubah-berubah, ada alat ukur. Oke. Semua dan Iya. sedang dengan SOP lainnya lah seperti toilet misalnya. Ya. Kita bikin formnya di checklist setiap 2 jam, 1 jam, tiap 2 jam. gas dan lain-lain sebagainya. Jadi kita mengontrol manusia dengan sistem, bukan dengan dia disuruh-suruh aja. Iya, gitu. udah ada SOP tertentu. Ya. Oke. Nah, kalau dari chefnya sendiri nih, apakah ada chef impor gitu yang dari luar untuk masak langsung sih Apa di yang di Jinmei? Indonesia udah bagus-bagus juga chefnya. Kita perjalanan sebelum Jinmei kita bikin restoran banyak ya di Jakarta ya. Restoran high end pertama di Jakarta itu kita. Restoran Jepang itu di hotel di Fairmont. Ada di Ritz-Carlton juga. Oke. Ritz-Carlton teppanyaki juga. Oke. Dulu kita banyak pakai koki-koki dari Jepang ya. Terus saya punya 5. Terus saya punya 5. Sekarang saya cuma punya 1 dan di share. Oke. Hanya buat kontrol. Tapi selebihnya tetap koki Indonesia yang kita pakai. I see. Ya, karena ya gimana pun orang kalau di training dengan baik ya hasilnya baik ya. Betul. Hasilnya baik. Oke, jadi si chef Jepangnya tuh kontrol aja ya, nge-supervise Ya, aja ya. Ya kita hasilnya. ya hanya kontrol. Ya kadang-kadang kalau ada tamu yang VIP banget ya bisa request nanti kita. Oke, Kita, pakai chef ya. dari Jepang langsung. Kemarin ini sama chef mana nih? Sama di mana Kak? Di Jinmei. Ya. Iya. Ingat nggak? Oh, ada chefnya live cooking Ada juga? live cooking, tapi aku Oh. nggak tahu orang mana. Ya, itu orang Indonesia. Orang Namanya Indonesia. Watsu. Tapi bisa ngomong bahasa Jepang. Oh iya. Jadi koki-koki kalau bisa itu bisa ngomong bahasa Jepang supaya komunikasinya lancar ya dengan koki Jepangnya. Oh, oke. Tapi kalau tamunya sendiri banyak nggak sih yang ada orang Jepang gitu yang suka datang ke Ada aja. Kita kan baru buka ya, baru 3 bulan dan Oh, baru 3 bulan. dan we're doing very well. Oh, Orang Jepang ya ada, Oh, ada. tapi ya tetap banyak kan lokal, Oh, domestik ya. Itu domestic market bagus kok, strong, spendingnya bagus. Iya, bener. Oke. Kak Mera sendiri biasa kalau makan Jepang gitu paling suka apa? Aku
sebenarnya sangat suka budaya Jepang dan makanan Jepang Oh, dan lagi oke. belajar bahasa Jepang. Jadi dan kebetulan aku kan lesnya di Blok M, les bahasa Jepangnya. Blok M kan juga. Bisa sentra bahasa semua Jepang. Bisa bahasa Jepang. Jangan ya. Jadi Ya bener. aku tiap minggu tuh ada aja leson Jepang yang aku coba Ya, banyak sih di situ. gitu, Nah, matcha lah, apa yang kayak apa sih rice bowl, Rice bowl, gitu iya. kan, nikodon. Iya, Nah, iya. aku senang banget sama semua makanan Jepang, jujur. Jadi aku nggak bisa milih suka makan apa. Tapi jujur kalau ada daging enak, my god, Cobain, Mungkin aku next mau coba. kita coba bisa mampir ya. Dan Coba. kita bedanya nih teppanyaki dari teppanyaki yang lain. Boleh. Jadi teppanyaki itu kita makan ya di mana-mana itu rasanya sama. Basic sausnya itu hanya soyu sama butter. Itu Iya, memang tradisional Jepang. Dan kita mau makan teppanyaki yang 600.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, hanya soyu dan butter. Hanya itu. Nah, kalau dimakan 9 course rasanya ya boring. Iya. Makanya ginme itu dibuat itu saya kan orang Medan. Saya kalau makan harus medok. Medok, benar. Sehari-hari makannya Padang. Iya, benar. Jadi kita bikin Lidah Sumatera. satu teppanyaki yang medok, yang sangat flavorful. Contoh sausnya. Sausnya kita ada pepper balsamic. Jadi itu ada Italiannya sedikit. Untuk seafoodnya sekarang kita lagi ada orange salmon pakai orange sauce. Gitu. Jadi rasanya itu benar strong, tebal ya, rasanya Iya, tebal, nggak nanggung. Karena kan kita kalau ke teppanyaki yang lain itu cantik banget presentasinya, Iya. high end, fine dining banget. Iya, betul. Saking lama yang di plating, sayurnya juga udah dingin. Benar. Iya. Nah itu Dan triknya gimana tuh? Iya, Pak? ada triknya nggak biar Ya tetap- kita simple aja. Jadi kita yang penting ya plating ya nggak usah dibuat terlalu aneh-aneh. Yang penting rapi, bagus, tetap fancy. Ya kan sayurnya kadang ada ukuran sedikit. Yang penting dagingnya begitu matang langsung disajikan. Ya, biar nggak terlalu dingin cepat ya. Ya, yang penting saus-sausnya sih harus menurut saya ya flavorful. Tapi ada juga orang Jepang yang nggak suka dengan rasa yang terlalu kompleks. Iya, betul. Tapi kan anyway kita jual di Indonesia. Iya, benar, ngikutin lidah lokal sih. Iya, kadang kalau misalnya di course ke-7 begitu ada nasi goreng ya, ada garlic rice itu. Kalau saya sendiri makan di tempat lain juga saya minta cabai rawit. Iya. Bener-bener. Lidah Indo sih emang Iya. bener. Harus ada potongan cabai. Iya. Oke. Gitu. Jadi kita ya ikutin market di sini aja. Di sini Iya aja. sih. Betul. Oke. Nah, sobat Net City yang penasaran kayak gimana sih gambaran Ginme Dining itu seperti Iya. apa? Terus menu-menunya kayak gimana? Bisa langsung cek Instagram mereka di @ginme dining. Di situ juga bisa langsung hubungin untuk reservasi online ya. Iya betul. Betul. Lokasinya ada di Ruko Business Love Foresta BSD. Foresta BSD. Bukanya tadi dari jam berapa, Pak? Jam 11. 11 sampai jam 3, Jam 3. istirahat 2 jam, baru lanjut Istirahat lagi 2 sampai jam. jam 22. Ada istirahatnya. Itu normal di budaya restoran Jepang. Kadang beberapa restoran Chinese yang high end juga begitu. Di Ada split break ya, time shiftnya ya, di split. ya, di split, betul. Oke. Split. Oke, nah selain dari Ginme juga Sobat Net City yang pengen kepo ini sabun-sabun lucu kayak gini, terus Iya. ada lip balm juga, bisa langsung cek ke Instagramnya di _Dentidrops. Ya betul, di _Dentidrops itu bisa langsung dicek informasi jadwal workshop dari Dentidrops di mana dan kapan, dan juga bisa untuk order online ya. Untuk Dentidrops sendiri bisa order satuan gitu Offline. nggak sih, Kak? Bisa offline Bisa. juga nggak? Bisa ya, bisa beli satuan ya. Bisa lewat WA di bazarku atau Marketplace ada? ada Oh, aku ada ada di di Shopee juga Oke. sama kok _Dentidrops. _Dentidrops. Jadi bisa dicek di seluruh marketplace, sosial media. Nanti dikepoin aja di sosial media mereka. Iya. Oke, sebelumnya thank you banget Pak Regan dan Iya, Kak Kak, Meryl makasih. sudah banyak sharing dan menarik-menarik ya Iya, kisah-kisah banget. dan inspiratif juga nih buat teman-teman yang ada di rumah. Jangan lupa juga untuk cek sosial media Net City di @netcity_persada. Jangan lupa apa Mi? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. YouTube Net City Persada. Oke, mungkin obrolan kita sampai di hari ini sampai hari ini. Oke, sampai jumpa di open house berikutnya. Berikutnya. Bye-bye. Dadah.